Selanjutnya kita ikuti takbir. Habibul Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengeran nggak? Mendantai. Bisa disangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Ashabul fadilah, al-ulama wal-habaib wal-asatidah al-muhtaramun, atalallahu a'marahum wa nafa'ana bi ulumihim. Ayyuhal hudurul kiram, uhayyikum bi tahiyyatil islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-salihin. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid-din wa yarzuqna jamal ikhlas wal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ila amri wa masyayikh fid-din wa walil hadirina fi hadzal masjid wa ila jami'i man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa ila al-mu'allif hadzal kitab syaikhul lahum al-Fatihah. Para alim ulama, para asatidzah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu para bermudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan hadis-hadis yang kita kaji pada pagi hari ini khususnya. Para jamaah sekalian, kita masih membahas tentang masjid, dan ini bagian terakhir, dua hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-212. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu
minal masjid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wastaghrabahu wa sahhahahu Ibnu Uzaimah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara harfiah hadis ini adalah terjemahannya sebagai berikut. An Anasin radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima dari baginda Rasulullah SAW dari atau oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati." Jadi diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, ganjaran pahala umatku. Ini juga salah satu dari kelebihan Rasulullah SAW, di mana Allah memperlihatkan kepada beliau pahala yang akan diraih oleh umatnya. Nah, itu dalam konteks ini tentang apa? Tentang kebersihan masjid, memelihara keindahan dan kebersihan masjid. Hatta al-qazatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Sampai-sampai pahala orang yang membuang, yang mengeluarkan kotoran kecil ya. Ini ada apa misalnya, ada ini makanan apa segala macam jatuh ke masjid atau di masjid. Ini kan itu ibarat makan-makan itu ada makan segala macam. Kan pasti ada yang mau gitu kan. Nah, kemudian peduli itu orang diambil, ditaruh di nampan, taruh di mana. Nah, itu kan udah kecil banget kelihatan kalau menurut kita kan al-qazatu. Yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Maksudnya yang dibersihkan, yang diambil oleh seseorang dari masjid. Nah, ini kan dalam rangka apa namanya, membersihkan masjid, kebersihan masjid. Nah, yang seperti itu aja nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Dan pada saat itu sudah diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kecil begitu aja ada gitu kan diperlihatkan, apalagi yang gede. Nah, ini barangkali buat pelajar bagi kita. Dan kita kalau ngaji ngapain kan banyak makanan tuh ya. Kadang-kadang aura-aura gitu kan ada begitu. Nah, itu perlu dipelihara jadi apa namanya, kebersihan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud buat Tirmidzi, meskipun ada sebagian yang istaghrabahu, menganggap hadis ini gharib, masuk kategori hadis. Wasafahu Ibnu Uzaimah, sedangkan Ibnu Uzaimah menganggapnya hadis ini sahih. Nah, apa makna dari hadis ini yang lebih luas lagi? Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mubalaghah fi tanzifil masajid. Jadi artinya himbauan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat detail untuk kebersihan masjid. Faman akhraja syai'a al-yasira tahsulu al-ajr. Jadi barang siapa yang menghilangkan, membuang, membersihkan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, yasir, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala. Fakaifa billadhi yaknisu wa yuzilu turabahu wa ghubarahu wa yunazzifahu min al-aqzar wal awsah al-katsira fa yazdadu lahu al-ajru. Ini buat marbat nih, hebat banget ini ya. Iya. Sakit ikhlas aja gitu. Gede lah. Apa kata pengarang ini? Jadi barang siapa yang mengeluarkan, membuang dari masjid itu sesuatu yang kecil, itu akan mendapatkan pahala. Bagaimana lagi kalau dia menyapu masjid, mengepel masjid, menghilangkan debu-debu yang ada di dalamnya, membersihkan kotoran kecil yang banyak, maka fayadadulahu al-ajru, maka pahalanya terus bertambah-tambah. Dan kita lihat masjid ada yang debu udah tebal banget, masih ada yang jendela-jendelanya kan, kacanya segala macam gitu. Nah, itu harus dibersihin. Jadi yang kecil aja tadi ada pahala, apalagi yang seperti itu gitu. Membersihkan dan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam. Nah,
Oleh karena itu maka sebaliknya waman lawwasa al-masjida au adkhala syai'an minal aqzari fihi fa alaihi al-wizru. Jadi kalau falahul ajru itu artinya pahala, tapi kalau alaihi al-wizru itu apa? Kebalikannya, dosa. Jadi waman lawwasa al-masjid, barang siapa yang mengotori masjid, membuat masjid jadi polusi dengan kotoran-kotorannya. Talawus itu kan polusi. Jadi barang siapa yang mengotori masjid, au adkhala syai'an minal aqzar, atau dia memasukkan ke dalam masjid sesuatu dari yang nggak pantas, nggak layak, kotor. Ya kadang-kadang orang lupa lagi masjid ngobrol kan ngerokok gitu kan. Ya. Musola juga begitu gitu. Ya kalau mau ngerokok di ngadu bapak di luar gitu kan. Jadi ya bukan di dalam masjid, karena kalau rapat di masjid lupa. Itu rokok di situ kan. Nah, itu akzar kan. Iya. Bahkan kalau Muhammadiyah itu haram gitu kan. Untuk orang itu gak haram kan gitu. Makruh gitu kan. Ya, iya. Jadi rokoknya udah haram, apalagi kemudian mengotori masjid, jadi baunya gak sedap kan. Ya. Mau sholat jamaah aja makan bawang, makan pete, makan jengkol makruh gitu kan. Nah, apalagi yang haram. Nah ini yang harus kita perhatikan, apa namanya, kehormatan tempat ibadah kita gitu. Makanya kalau orang ke masjid pakai nggak pakai buka sepatu segala macam, wah itu artinya penghinaan gitu. Nah itu. Jadi waman lawwasal masjida au adkhala syai'an minal aqdari fihi fa alaihi al-wizru. Maka dia dapat dosa gitu. Nah, para jamaah sekalian, apa yang kita bisa atau apa yang disimpulkan oleh pengarahan tentang hadis yang singkat ini atau yang kita sebut fiqhul hadis. Pertama, la yudi'u Allahu ajra man amila khairan walau qalla. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran atau pahala orang yang beramal baik meskipun kecil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu yang pertama. Jadi jangan meremehkan hal-hal yang kecil, karena itu juga ada hitungannya kan. Yang kedua, ikhbaru ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bima atla'ahu Allahu alaihi min umuril akhirah. Ini adalah sebuah informasi, sebuah berita dari Rasulullah SAW bahwa beliau itu diperlihatkan oleh Allah tentang hal-hal akhirat, termasuk dari masalah ganjaran itu. Nah, supaya meyakinkan umatnya bahwa amal apapun yang dilakukan maka dia akan mendapat ganjaran. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-hattu ala tanzifil masajidi wa ikhrajil qama'imi minha. Nah ini. Poin yang ketiga adalah anjuran, himbauan dari baginda Rasulullah SAW agar kita tanzimil masajid, membersihkan masjid-masjid kita, wa ikhrajil qama'imi minha, dan membuang sampah-sampah yang terjadi atau yang jatuh di masjid, terutama kalau bisa acara semacam ini gitu. Yang keempat, an-nahyu an iktiqari amalin minal birri mahma sabura faqad yakunu sababan lil maghfirati al-azim. Ini adalah an-nahyu, larangan, yaitu larangan tentang apa? An ihtiqari amal minal birri, meremehkan, mengecilkan, menyepelekan amal kebaikan. Mahma sabura, meskipun kecil, buang sampah yang jatuh atau kotoran jatuh di masjid. Faqad yakunu sababan lil maghfirah al-azimah. Bisa jadi itu menjadi jalan untuk kita mendapatkan ampunan yang besar. Jadi itu peringatan dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang terakhir dari bab tentang masjid ini, hadis ke-213.
An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn. Muttafaqun alaihi. Jadi sih kalau ilmunya intinya itu sudah amalin gitu kan. Hadisnya juga kita hafal sebagian. Nah, yang kita sebut sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau di sini kan kita baca kita lengkap itu kan. Ada sanadnya, ada matannya, ada rawinya. Kan problem kita para ustadz ini ya, bukan orang awam, para kiai, kita tuh nggak hafal gitu-gituannya kan. Kita hafal matannya doang. Kalau ditanya ini riwayat siapa dari siapa, bilang. Karena kita nggak baca kitabnya gitu kan. Nah, itulah penting kita baca kitab. Sehingga kita yakin hadis ini statusnya apa gitu kan. Nah seperti sini ada sanadnya yang kita sebut silsilah dari tangan pertama sampai yang terakhir, yaitu perawinya. Nah, kan itu ada 4 sampai 5 generasi kan. Nah cuma kalau dalam kitab-kitab ini itu tidak disebutkan semua, cuman pongkolnya mau ujungnya doang. Jadi kalau kita mau lihat ya ada di kitab Al-Bukhari dan Muslim gitu kan. Nah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi yang menerima hadis ini dari Rasulullah SAW adalah Abu Qatadah. Apa kalau bahasa Indonesia kita bilang meskipun dalam bahasa Arabnya Abi, kalau bahasa Arabnya kita bilang bahasa Indonesia Abu Qatadah nggak ada kan? Dalam bahasa Indonesia nggak ada Abi Bakar, Abu Bakar gitu. Atau Abu Bakar nggak ada kan? Ya, karena itu aturan nahwu dalam bahasa Arab. Radhiyallahu anhu, yang namanya jumlah du'aiyah. Jumlah dua itu termasuk jumlah yang muqtadir. Artinya dia meskipun nggak ada sebenarnya jumlah itu sempurna, cuma ikhtiraman sebagai penghargaan dan penghormatan kita kepada sahabat itu, maka kita dianjurkan ketika mendengar nama sahabat tersebut untuk berdoa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ahadukum al-masjid. Ya, apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid. Kalau bahasa Indonesia, apabila masuk salah seorang di antara kamu masjid. Kan jadi kalau bahasa Indonesia begitu mah itu struktur bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia berarti subjeknya dulu kan. Yang masuk yaitu salah seorang di antara masjid. Jadi apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn. Fala yajlis berarti ini fi'ilnya fi'il nahi, kan adalah nahi. Maka jangan duduk dulu. Hatta yusalliya, sampai kamu sholat rak'atayn, 2 rakaat. Sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Muttafaqun alaih. Ini juga istilah dalam ulum hadis, bahwa hadis ini disepakati kesohihannya oleh perawi terkemuka, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Istilah lain untuk rawahu Syaikhani atau rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih. Jadi kalau secara harfiahnya disepakati hadis ini. Apanya? Kesohihannya oleh 2 perawi hadis terkemuka, Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa maknanya hadis ini? Lebih luas lagi. Al-masajidu buyutullahi syarrafaha wa karramaha wa ja'ala laha ihtirama. Jadi masjid-masjid itu adalah rumah Allah yang dimuliakan, yang dihormati, dan wa ja'ala laha ihtirama, dan kita menunjukkan penghargaan kita, penghormatan kita terhadap masjid-masjid tersebut. Waqad hadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salati rak'ataini lidakhili ilaihi tahiyatan laha wa hiya sunnah. Oleh karena itu maka hadda ada sama dengan hatta wala yahuddu ala wa amil miskin. Tapi di sini sebenarnya hadda.
Maka Rasulullah SAW mendorong, memerintahkan, menganjurkan kepada umatnya, kepada kita ala sholat rokaatain, untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Siapa itu yang disunahkan sholat 2 rakaat? Liddakhili, bagi yang liddakhili ilaika, bagi orang yang masuk ke dalam masjid-masjid tersebut. Sebagai apa? Tahiyatan laha, sebagai penghormatan, tahiyat, greeting, ucapan selamat datang, tahiyatan laha. Wahiyya sunnatun, dan dari segi hukumnya apa? Sunnah. Wastasna al-masjidil haram. Ada pengecualian, kecuali masjidil haram. Nah, maksudnya seperti apa? Faja'ala tahiyyatahu at-tawafa bil ka'bati lil haji awwala duhulihi waliman aradat tawaf. Ini pengecualian, kecuali di Masjidil Haram. Apa maksudnya? Faja'ala tahiyyatahu at-tawafa. Maka di Masjidil Haram itu tahiyat masjidnya adalah tawaf. Penghormatan kita datang ke masjid adalah tawaf. Nah, tentu ada syaratnya. Yang dianjurkan tawaf itu bukan berarti otomatis kalau nggak tawaf terus duduk aja. Nah, ini harus pahami gitu. Jadi ada pengecualian, kecuali Masjidil Haram, maka syariat menjadikan tahiyat masjidnya itu adalah tawaf lil Ka'bah. Bagi siapa? Lil haji awwala dukhurihi, bagi jamaah haji atau umroh yang pertama kali dia masuk. Kan kita kalau masuk mau tawaf itu kan pertama kali udah pakai ihram segala macam ya. Iya. Maka ketika kita masuk dengan aturan-aturannya, maka jangan sholat tahiyatul masjid, langsung menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf, apakah itu tawaf qudum, atau tawaf umroh, atau tawaf yang lain. Nah itu. Jadi yang dikatakan bahwa kecuali Masjidil Haram itu, yaitu bagi mereka yang masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf atau tawafnya haji atau umroh awal duhuri, pertama dia masuk ke masjid. Waliman aroda tawaf, dan dia masuknya ya emang mau tawaf gitu, maka di situ tidak usah sholat tahiyatul masjid. Nah, tapi amma man qasada intizara sholatin aw huduri darsin aw tahsili i'tikafin fa tahiyatuhu rak'atani kabaqiyatil masajid. Ini kalau kita Kifayatul Akhir nggak ada penjelasan semacam ini. Iya. Rinciannya cuma dikatakan kecuali Masjidil Haram, maka tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Tapi di sini rinci. Nah, yang tadi dikatakan bahwa tidak ada tahiyatul masjid itu, karena tahiyatul masjid adalah tawaf, itu bagi orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, baik itu tawafnya tawaf sunnah atau tawaf qudum atau tawaf haji atau tawaf umrah, maka dia dianjurkan langsung menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Amma man qasada intizara salat, adapun orang yang datangnya itu seperti setelah itu, misalnya berikutnya dia datangnya ke masjid itu untuk menunggu waktu sholat gitu. Kan kita kalau pengen masuk Masjidil Haram dulu ya, kalau sekarang kayak mau aja, cuma susah kononya gitu. Itu 1 jam sebelumnya sudah datang gitu kan. Udah dari hotel udah harus keluar, kalau enggak ya di halaman sholatnya gitu. Nah, di jalanan bisa. Nah, lagi kalau sholat Jumat bisa. Nah, maka kalau mereka yang memang masuk masjidnya menunggu waktu sholat atau menghadiri dars pelajaran atau untuk mendapatkan pahala iktikaf, maka fatahiyatu rak'atain kabaqiyatil masajid, maka tetap tahiyatnya adalah 2 rakaat seperti halnya masjid-masjid yang lain. Jadi jangan dipahami karena tidak ada tahiyatul masjid di Masjidil Haram kemudian dia masuk tagak tawaf, tagak tahiyatul masjid juga. Ya begitu, duduk aja langsung. Karena katanya tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Kemudian tawaf ini capek gitu, kalau nggak mau terus gak tahiyatul masjid. Nah itu ya
itu. Karena tadi disebutkan, yang dimaksud tadi itu kalau orang mau tawaf. Nah kita masuk setelah itu pun, setelah yang pertama, tapi kita mampu, kan tawaf lumayan juga gitu kan, apalagi kalau zuhur gitu kan, panas gitu. 7 kali berputar mau mengitari masjid. Nah, oleh karena itu maka tetap kalau dia memang datangnya itu tidak mampu tawaf dan memang ingin belajar mendengarkan hal-hal yang ada di situ atau ingin memang itikaf, ya tetap sunnah tahiyatul masjid. Wa tahiyatu la tuhsalu bi raka'atin bal raka'atan. Ya, namanya sholat tahiyatul masjid itu tidak akan tercapai, maksudnya tidak boleh 1 rakaat doang. Sholat witir misalnya, bal raka'atan. Dia harus 2 rakaat. Aqalla miqdarillah. Itu minimalnya 2 rakaat. Ini nggak boleh 1 rakaat. Wa dakhilul masjid wa salatul fardhati tuqam yashtagil bil fardhah wujuban. Wa tata'adda biha at-tahiyatu inna waqa. Tapi ingat, kalau orang yang masuk masjid itu kemudian sholat fardu sudah dimulai, udah qomat misalnya, apalagi orang udah lagi baca-baca yang lain misalnya imam itu, maka di situ yashtagilu bil fardhah wujuban. Maka dia udah gak boleh pakai sholat tahiyatul masjid lagi. Kalau dia datang masjid udah sholat jamaah udah dimulai, itu udah langsung bergabung. Yang pakai tadi karena ada anjuran untuk sholat tahiyatul masjid, dia sholat dulu gitu, nanti baru bergabung dengan imam. Ya nggak boleh gitu, harus yastaqilu bil fardhati wujuban. Maka dia wajib setelah bergabung untuk sholat fardu itu bersama imam. Wa tata'adda biha at-tahiyyah inna waqa. Nah, maka tahiyatul masjidnya dapat juga kalau memang dia biasa gitu kan. Kalau dia biasanya sholat tahiyatul masjid, kemudian misalnya bangunnya kesiangan karena nggak dengar azan atau udah qomat misalnya kan. Nah, padahal dia biasanya sholat datang itu sebelum qomat gitu kan. Selalu dawam melaksanakan tahiyatul masjid. Jadi giliran terlambat, dia tidak boleh sholat tahiyatul masjid, maka dia tetap dapat pahala tahiyatul masjid. Inna waqa, kalau dia niatkan. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, idza uqimat as-salatu fala sholata illa maktubatan. Jadi apabila sholat wajib sudah didirikan, maka tidak ada sholat sunnah lagi. Jadi langsung mengikuti sholat wajib bersama imam. Nah, kesimpulan hadis atau fikih hadisnya, pertama, masyru'iyatus shalat raka'ataini liman dakhala masjid. Disunahkan sholat 2 rakaat bagi orang yang masuk masjid. Nah, ada rinciannya antara mazhab. Pertama, qala Syafi'i, tahiyatul masjid masyru'atun fi jami'il awqat. Jadi sholat tahiyatul masjid itu menurut mazhab Syafi'i itu disyariatkan di sepanjang waktu, nggak ada pengecualian. Hatta waktu khutbah lil Jumat. Sampai-sampai pada imam lagi sholat Jumat sedang berkhutbah, tetap kalau dia masuk pertama imam sedang berkhutbah, dia tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Wa in taqarrara dukhulul masjid, meskipun dia bolak-balik masuk keluar lagi, maka itu disunahkan tetap sholat tahiyatul masjid. Wa hamala hadisun nahyi an sholati ba'dal fajri hatta tatlu asy-syamsu wa ba'dal asri hatta taghrubas shalah allati laisa laha sababun mutaqaddim. Nah, jadi kalau kita baca hadis itu jangan terlalu itu lihat hubungannya dengan hadis lain. Nah, mana misalnya bagaimana mazhab Syafi'i memahami hadis larangan sholat setelah sholat fajar, setelah sholat subuh kan sampai terbit matahari nggak boleh sholat kan? Iya. Nah, apa itu juga tahiyatul masjid nggak boleh? Nah, begitu juga habis sholat asar sampai maghrib. Nah, bagaimana Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i memberikan alasan bahwa tadi kan di jamil awqat nggak ada pengecualian. Pokoknya sepanjang waktu namanya sholat tahiyatul masjid itu disunahkan. Setiap kali kita masuk tetap disolatkan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Jadi semua disunahkan. Maka beliau memahami larangan tentang sholat sunnah setelah sholat subuh sampai terbit matahari,
setelah sholat asar sampai terbenam matahari, beliau mengatakan allati laisa laha sababun mutaqaddim. Yang nggak boleh itu kalau nggak ada sebab mutaqaddim. Sebab ada mutaqaddim, ada muqarib, ada mutaakhir. Nah itu beda. Nah sebab mutaqaddim itu apa? Tadi yang disebut bahwa nggak boleh sholat fajar, sholat sunnah setelah fajar sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbenam matahari, itu kalau nggak ada sebab yang terdahulu. Nah kalau tanya ke masjid kan kita ada sebabnya. Maksudnya sebabnya itu masuk masjid maka baru sholat. Jadi kadang-kadang orang kurang memahami itu, sehingga karena nggak boleh sholat setelah sholat asar, akhirnya nggak berani sholat jenazah habis asar. Karena dia nggak ada sholat sunnah setelah asar. Nah kebetulan ada sebab mutaqaddimnya, yaitu mati dulu baru disolatin. Berarti boleh kan? Iya boleh. Iya boleh, bahkan dipercepat kan? Habis mati juga boleh gitu kan? Nah itu. Jadi itu penjelasannya. Jadi yang tidak boleh itu allati laisat laha sababun mutaqaddim. Kalau nggak ada sebab yang terdahulu, seperti kasus sholat tahiyatul masjid, kan sebabnya kita masuk masjid kan? Iya. Nah, baru sholat gitu. Nah itu boleh menurut mazhab Imam Syafi'i. Wa qala bi anna Rasul lam yatruk at-tahiyyata fi halin minal ahwal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu nggak pernah meninggalkan sholat tahiyatul masjid dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Wa amara alladziina dakhala al-masjid wa jalasa wa huwa yaktubu. Bahkan tadi ekstrimnya beliau ketika sedang berkhutbah ada orang mau masuk masjid, kemudian langsung merunduk. Maka itu Rasulullah, "Qum wa shalli raka'ataini khafifataini." Bangun kamu salat 2 rakaat yang ringan-ringan saja. Itu kalau kita di pesantren ada hadis itu, hadis apa gitu. Iya. Nah itu nanti diperselisihkan itu sholatnya apa? Tahiyatul masjid apa? Sholat qabliyah misalnya. Tapi mereka itu mengatakan yang diperintahkan oleh bagi Rasul adalah sholat tahiyatul masjid. Nah itu kasusnya. Jadi Rasulullah pernah memerintahkan ketika beliau berkhutbah an yaquma ka'rak'ataini falaula syiddata ihtimami Rasul biha lamma amara bis sholat asna al-khutbah. Ini menunjukkan begitu pentingnya sholat tahiyatul masjid. Kalau tidak penting, maka gak mungkin Rasulullah memerintahkan salah seorang yang masuk masjid kemudian langsung duduk ditegur langsung kan untuk sholat, padahal di khutbah gitu kan. Itu saking pentingnya. Waqala Malik. Nah ini tadi pendapat Mazhab Syafi'i. Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan karahata dzalika fi awqatin nahyi wa hurmata dzalika asna'al khutbah. Itu jadi beda-beda ya. Kalau menurut Imam Maliki mengatakan ya sholat tahiyatul masjid itu tetap makruh kalau pada waktu-waktu yang nggak boleh tadi, yaitu habis sholat subuh sampai terbit matahari, habis sholat asar sampai terbenam matahari. Nah menurut mazhab Maliki itu makruh. Bahkan dikatakan haram tadi asna'al khutbah wa asna'atul isyamsi, ketika matahari sedang berproses untuk terbit, wa asna'al ghurub, begitu juga ketika matahari dalam proses tenggelam. Nah, itu makruh menurut mazhab Malik. Wa in taqarrara dukhuluhu al-masjid kafathul ula. Nah, itu beda lagi dengan mazhab Malik. Kalau Imam Syafi'i setiap kali dia bolak-balik masjid tetap disunahkan. Kalau mazhab Malik ya cukup sekali aja kan, dia cuma bolak-balik keluar sebentar, wudu apa segala macam gitu kan. Kata mazhab Maliki itu kafathu al-ula. Cukup tadi sholat yang pertama in qaruba ruju'u urfan wa illa qarrara. Tapi ingat yang kata Imam Malik itu satu kali aja. Kalau bolak-balik itu nggak terlalu lama, misalnya wudu atau keluar sebentar, mau buang sesuatu, masuk lagi. Kalau itu nggak usah. Tapi kalau dia pulang dulu ke rumah segala macam sebentar gitu 5 menit, kemudian dia masuk lagi. Nah kalau begitu tetap disunahkan tahiyatul masjid. Nah itu menurut mazhab Malik. Wa qala Abu Hanifah karahatan dzalika fi awqatin nahyi wa asna'al khutbah. Ini yang bersama dengan mazhab Maliki, pendapat Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kemudian wala taqarrara bidukhulil masjid bal takfi tahiyatan wahidatil yaum. Bahkan dia lebih luas lagi. Abu Hanifah itu kalau dia bolak-baliknya ke masjid itu satu hari maksimal. Nah, karena di dekat rumahnya sholat sekali macam itu, maka menurut mazhab Abu Hanifah cukup tahiyatul masjidnya 1 kali. Wa qala Imam Ahmad, sedangkan Imam Ahmad mengatakan tusannu tahiyatul masjid li kulli dakhilin fi ghairi waqtil qarah qabla an yajlisa.
Sedangkan Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan bahwa disunnahkan sholat tahiyatul masjid setiap kali orang yang masuk di awqati ghairil karohah, pada waktu selain yang makruh tadi, habis sholat subuh sampai terbit matahari, habis sholat asar sampai terbenam maghrib. Kapan itu sholatnya? Qabla an yajlisa in kana mutatahhiran, sebelum dia duduk dan kalau kondisinya dalam keadaan suci. Walau takarrara dukhuluhu ghairi khatibin dakhala lil khutbah wa ghairi dakhil shalat wa ghairi qiyamin lil masjid takarrara dukhuluhu. Nah, itu disebutkan sunat tahiyatul masjid itu ada pengecualian ghairil khatib, kecuali khatib. Khatib yang masuk mau berkhutbah kan, dia langsung naik ke khutbah. Begitu juga orang yang masuk masjid li sholati id, untuk sholat id, atau orang yang membersihkan masjid kalau kita berbuat. Kemudian yang terakhir, an-nahyu anil julus fil masjid illa ba'da sholatihi rak'atain. Itu artinya larangan kita duduk di masjid kecuali setelah sholat 2 rakaat sunnah. Hukumnya waqtada para imam fi tahiyyati hal taqutu bil julus amla. Kemudian di sisi lain para ulama berbeda pendapat tentang kalau udah duduk masih tetap boleh sholat tahiyatul masjid atau enggak. Nah, ini juga berbeda lagi kan. Ya. Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan la taqutu bil julus walau qala wa in kana julusu qablaha makruhan di hadis rajul alladzi dakhala masjid wa jalasa fa amara. Jadi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, la taqutu bil julus, jadi nggak hilang itu sunnah tahiyatul masjid karena dia udah duduk. Kita kan mazhabnya kalau udah duduk ya udah nggak pakai sholat lagi kan. Nah, tapi kalau mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan tidak hilang sunnah tahiyatul masjid itu kalau dia udah duduk, meskipun lama duduknya tolak. Kalau itu bukan panjang, sebenarnya lama gitu, dia panjang waktunya. Waikan julusu qablaha, meskipun duduk sebelum sholat itu makruh, tapi tidak menghilangkan tetap dia disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Di hadis rajul tadi, hadis yang berpan itu yang dimana dia udah duduk disuruh bangun lagi Rasulullah untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Maka itu dijadikan argumen, dijadikan dalil oleh Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa meskipun kita udah duduk tetap meskipun makruh itu, tapi tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Jadi Pak Amar pun Nabi SAW disolati pada julusi. Sedangkan Imam Ahmad la taqutu bil julusil qasir. Jadi meskipun duduknya udah lama tetap masih disunahkan. Sedangkan Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan la taqutu, tidak hilang disunahkannya sholat tahiyatul di julusil qasir. Kalau duduknya cuma sebentar langsung sadar kemudian bangun lagi sholat. Wa taqutu bil julus dia sholat. Nah, maka hilang sunnah untuk tahiyatul masjid kalau duduknya udah lama. Nah, wa fassala asy-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu lebih rinci lagi, lebih detail lagi, yaitu apa kata beliau? Wa fassala asy-Syafi'i fil julusi faqala in kana al-julusu an sahwin aw nisyanin fala tafutu wa bi ghayriha. Kata mazhab Syafi'i, kalau seandainya duduknya itu fil julusi, beliau mengatakan kalau julusnya lupa, sahwin aw nisyanin, lupa, fala tafutu, maka enggak hilang tetap. Kalau dia sengaja mau malas sholat tahiyatul masjid duduk aja, itu nggak disunahkan. Tapi dia lupa gitu, langsung duduk misalnya. Maka menurut mazhab Syafi'i kalau dia lupa maka tetap sholat tahiyatul masjid disunahkan. Wa bi ghairiha tafutu. Maka kalau misalnya dia memang sengaja malas langsung duduk, ya maka sudah tidak disunahkan lagi. Ammal ma'ruf fil masjid fala yutalu biha indal malikiyah wa yutalu biha indal dzur. Adapun orang yang lewat masjid, mungkin kalau bilang ngapain lewat masjid? Kalau di Masjidil Haram kan sering orang karena jalan singkat, dengan jalan singkat lewat masjid kan, lewat tengah gitu kan. Kalau di Mesir kan bisa 2-3 kali lipat jauhnya gitu. Nah, adapun al-ma'ruf, orang yang lewat melalui masjid itu, maka dia tidak disunahkan menurut mazhab Imam Maliki. Dia cuma lihat doa, lewat doa, nggak pakai disunahkan sholat di masjid. Tapi menurut mayoritas ulama atau jumhur tetap aja dia disunahkan untuk tahiyatul
masjid. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian selesai kajian tentang masjid. Maka pertemuan berikutnya, jika Allah memberikan panjang umur kita akan mulai bab baru dalam kitab Syarah Bulughul Maram ini, yaitu bab tentang sholat. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dan kembali sehingga bisa mengkaji hadis-hadis berikutnya untuk memperkokoh amalan dan memperyakin amalan yang selama ini memang kita maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.